Ya pemirsa, pertunjukan kembang api menutup pelepasan Karnaval Bersatu hari ulang tahun ke-80 RI di Monas, Jakarta Pusat. Seketika langit Monas berwarna-warni saat pertunjukan kembang api digelar setelah iring-iringan karnaval 17 truk hias kementerian dan lembaga negara melintas di hadapan Presiden Prabowo dan Wapres Gibran Rakabuming Raka. Lagu Kebiar-Kebiar mengiring pertunjukan kembang api. Inilah mobil karnaval Sekretariat Kabinet Republik. Karnaval budaya digelar dari kawasan Monas, Jakarta Pusat dan finish di kawasan Semanggi, Jakarta Selatan. Sebelumnya karnaval budaya dibuka Presiden Prabowo Subianto. Selanjutnya Menteri-Menteri Kabinet Indonesia Bersatu menaiki mobil hias dari kementerian masing-masing. Serta pengembangan SDM tercermin. Mobil hias ini didekor dengan gaya masing-masing kementerian. Negeri turut serta dalam Karnaval Bersatu, kementerian dan lembaga. Terdapat 5 panggung hiburan yang disiapkan pemerintah untuk pesta rakyat. Dari Jakarta, Muhammad Revi Sandi iNews melaporkan. Sementara wisatawan padati Jalan Malioboro di kota Yogyakarta menyaksikan karnaval budaya. Berbagai kostum unik hingga karakter menarik ditampilkan dalam parade busana yang menjadi daya tarik wisatawan. Kawasan Jalan Malioboro berubah menjadi lautan manusia untuk menyaksikan karnaval budaya memperingati HUT ke-80 Republik Indonesia. Berbagai atraksi fashion yang menarik hingga kostum karakter yang unik memadukan unsur seni, budaya, dan kreasi khas Yogyakarta yang multikultural. Parade busana ini juga menjadi magnet wisata sekaligus ekspresi budaya dalam memeriahkan Hari Kemerdekaan di kota Yogyakarta. Ini sama bosku. Oke. Bosku, Dengan siapa lagi? ini teman kerja. Oh gitu. Tak hanya wisatawan domestik, kawasan Jalan Malioboro juga dipadati wisatawan asing yang menikmati libur panjang akhir pekan bertepatan Hari Kemerdekaan RI. Dari daerah istimewa Yogyakarta, Gali Wisma News melaporkan. Sederet artis tanah air turut hadiri peringatan kemerdekaan Republik Indonesia ke-80 di Istana Merdeka Jakarta. Peringatan kemerdekaan Republik Indonesia ke-80 di Istana Merdeka berlangsung meriah. Selain dihadiri sejumlah tamu penting negara, peringatan juga dihadiri para artis tanah air. Artis Raffi Ahmad dan Nagita Slavina menjadi satu di antara para artis yang hadiri upacara. Bersama istrinya, Raffi yang merupakan utusan khusus Presiden bidang pembinaan generasi muda tampil elegan mengenakan baju adat Jawa. Sementara artis Nicholas Saputra duduk berdekatan dengan Velove Vexia. Nicholas tampil dengan busana ala Palembang. Sementara Velove mengenakan kebaya merah dengan sanggul rapi. Artis dan juga anggota DPR Surya Utama atau Uya Kuya hadir bersama istrinya Astrid Kuya. Keduanya duduk berdekatan dengan artis Kirana Larasati. Tak ketinggalan, Wulan Guritno yang tampil cantik mengenakan kebaya merah marun berbahan bludu dengan bros emas menambah kesan elegan. Acara turut dimeriahkan dengan sejumlah musisi ternama tanah air, di antaranya Rosa hingga Isyana Saraswati yang berduet dengan Cakra Khan. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Proklamasi kami, bangsa Indonesia. Gubernur Maluku Utara Sherly Joanda tampil memukau dengan balutan kostum Putri Duyung saat ikut mengibarkan sang merah putih di dasar laut Sulamada Ternate, Maluku Utara. Upacara ini terselenggara berkat kolaborasi pemerintah Provinsi Maluku Utara dengan Wanita Selam Indonesia. Diselenggarakan Sebanyak 100 penyelam ambil bagian menciptakan pemandangan luar biasa. dan dalam tempo yang sesingkat Bendera merah putih berkibar gagah di kedalaman, dikelilingi panorama bawah laut yang mempesona. 17 Agustus Momen langka ini membawa pesan kuat tentang pentingnya menaruh perhatian pada laut sebagai ruang hidup bangsa. nama bangsa Indonesia. Laut bukan hanya bentangan air, tetapi sumber ekonomi, ruang hidup sekaligus warisan bangsa yang wajib dijaga bersama. Tim Liputan iNews melaporkan. Sebanyak 8 bayi lahir tanggal 17 Agustus 2025 di Rumah Sakit Pelabuhan Cirebon, Jawa Barat. Pihak rumah sakit pun memberikan kado spesial perayaan HUT Kemerdekaan RI ke-80.
Kebahagiaan HUT RI Republik Indonesia juga dirasakan oleh para orang tua yang anaknya lahir tepat pada tanggal 17 Agustus di Rumah Sakit Pelabuhan Cirebon, Jawa Barat. Sebanyak 8 bayi lahir dalam kondisi sehat, dengan 6 bayi lahir normal dan 2 bayi lahir melalui proses operasi sesar. Menyambut HUT RI dan kelahiran bayi, pihak rumah sakit pun memasang pernak-pernik nuansa merah putih hingga pemberian kado spesial bagi bayi yang lahir di tanggal 17 Agustus 2025. Pihak rumah sakit juga menghiasi tempat tidur bayi secara khusus, kental dengan nuansa merah putih kemerdekaan. Ya, untuk perasaannya yang pasti senang karena anak pertama, yang kedua tanggal 17 Agustus kan tahu sendirilah hari kemerdekaan Indonesia, jadi ya kayak kopi lah gitu. Oh gitu. 8 bayi yang lahir di 17 Agustus 2025 ini diharapkan dapat menjadi anak yang berbakti kepada orang tua, bangsa, dan negara. Dari Cirebon, Jawa Barat, Miftahuddin melaporkan. Ratusan warga antusias menyaksikan lomba panjat pinang di aliran Kalimalang, Cipinang, Melayu, Makassar, Jakarta Timur. Saat panitia mulai meniup peluit, masing-masing tim langsung menunjukkan kemampuannya. Para peserta nampak kesulitan saat menuju puncak hadiah lantaran licin. Mereka yang gagal tercebur ke aliran kali pun tak patah semangat dan kembali mencobanya. Para penonton pun bersorak memberi dukungan kepada para peserta agar terus bersemangat. Tak hanya orang dewasa, perlombaan juga diikuti oleh anak-anak. Mereka berburu hadiah mulai barang elektronik, sepeda, hingga uang tunai. Bahkan Wakil Presiden Republik Indonesia juga menyediakan hadiah utama berupa 3 unit sepeda motor listrik. Diketahui tradisi perlombaan di aliran Kalimalang sudah berlangsung sejak tahun 1980-an silam. Lomba ini dijadikan ajang silaturahmi sekaligus merayakan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Aksi pemalakan dilakukan 2 orang preman di Pasar Buah Angke, Tambora, Jakarta Barat terekam CCTV. Para pelaku terlihat memaksa pedagang buah yang tengah duduk bersantai untuk memberikan sejumlah buah yang diminta. Tak berselang lama, usai mendapat laporan, unit reskrim Polsek Tambora, Jakarta Barat bergerak cepat dan menangkap 2 pelaku di kediamannya di kawasan Tambora. 2 pelaku ditangkap tanpa perlawanan dan mengaku melakukan pemalakan untuk bantu acara nikah saudaranya. Dari hasil tes urin, kedua pelaku juga positif menggunakan narkoba jenis sabu. Kini keduanya dijerat pasal 368 KUHP tentang pemerasan dengan ancaman pidana paling lama 9 tahun pidana penjara. Dari Jakarta, Mitfal Gani melaporkan. Sebuah minibus jatuh ke dasar turap setinggi 4 meter di Jalan Parigi Baru, Pondok Aren, Tangerang Selatan, Banten. Minibus yang dikemudikan seorang lansia ini awalnya melaju dari arah Bintaro menuju Serpong. Di lokasi, tiba-tiba pengemudi hilang kendali dan menabrak minibus lainnya di depannya hingga akhirnya jatuh ke dasar turap. Akibat kejadian, pengemudi luka lebam di wajahnya. Minibus yang terjun ke dasar turap akhirnya berhasil dievakuasi 2 jam kemudian setelah mobil derek tiba di lokasi. Selama proses evakuasi, kemacetan sempat terjadi dari arah Parigi menuju Pondok Aren maupun arah sebaliknya. Dari Tangerang Selatan, Banten, Nunung Purnomo, iNews melaporkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa. Selain berita tadi, sejumlah informasi menarik lainnya akan mengisi lintas iNews siang hari ini. Bersama saya, Kevin Pakan. Inilah lintas iNews siang selengkapnya. Sampah berserakan usai pesta rakyat karnaval dalam rangka memeriahkan Hari Kemerdekaan RI ke-80 tahun di Bundaran HI hingga MH Tamrin, Jakarta Pusat. Petugas gabungan penanganan prasarana dan sarana umum dan UPK Badan Air harus bekerja ekstra membersihkan jalan. 100 orang petugas dengan armada 10 truk pengangkut sampah dikerahkan ke lokasi. 100 orang dari UPS Badan Air Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta di lokasi kerja Bundaran HI. Sekitaran Bundaran HI 100 personil yang diterjunkan Pak ya? Itu biasanya sampah apa aja sih Pak yang di... sampah sisa hasil makan minum para warga yang datang ikutin acara di Bundaran HI ini. Petugas membersihkan sampah-sampah ini agar kondisi area kembali bersih usai dijadikan lokasi perayaan kemerdekaan. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan.
Seorang pria melakukan kekerasan seksual terhadap putri kandungnya selama 10 tahun di Pandeglang, Banten. Sementara itu demi menarik perhatian wanita, seorang pria mengaku sebagai anggota polisi. Cobaan bunuh diri. Pria berusia 61 tahun ini berusaha bunuh diri di wilayah Bojonggede, Bogor karena dilaporkan pada polisi oleh keluarganya. Pelaku memperkosa anaknya sejak korban berusia 5 tahun dan kini telah berusia 15 tahun. Pelaku dibawa ke RSUD Berkah Pandeglang karena luka akibat usaha bunuh diri. Pelaku melakukan pemerkosaan anaknya di rumah dan di kebun. Aksi ini terungkap karena ponsel korban diminta pelaku karena tidak mau melayani. Kekasih korban juga menemukan percakapan pelaku yang memaksa korban. Pada saat permintaan, apabila yang bersangkutan tidak mau melayani, ada ancaman hanya sebatas yang bersangkutan tidak akan diberi uang jajan, dan juga sempat ada beberapa kali dilempar barang. Dan satu lagi sempat ada bahasa kalau tidak diberi HP-nya akan disita oleh bapak korban. Tersangka terancam hukuman 15 tahun penjara. Dari Pandeglang, Banten, Iskandar Nasution, iNews melaporkan. Polisi mengamankan pria berusia 55 tahun di rumah kontrakannya, wilayah Rancasari, Kota Bandung. Pelaku mengaku sebagai anggota polisi pada tetangganya. Bahkan di rumah kontrakan, polisi menemukan seragam hingga pistol mainan untuk bergaya dan menarik perhatian masyarakat, terutama para kaum wanita. Pelaku membeli seragam secara online. Jadi dia mengoleksi baju-baju Polri, terus jaket-jaket Polri, terus jaket-jaket Prabu, ya kan? Nah, akhirnya berdasarkan laporan masyarakat, sementara sudah kami amankan, termasuk senjata mainan yang selama ini digunakan. Belum ada korban, namun polisi meminta jika ada masyarakat yang tertipu untuk melaporkan ke Polsek. Pelaku ditahan di Polsek Rancasari. Dari Bandung, Jawa Barat, Yanuar Candika, iNews melaporkan. Kepergok hendak mencuri sepeda motor. Seorang pemuda di Lumajang, Jawa Timur nyaris tewas dikeroyok peserta lomba gerak jalan. Sementara itu di Lampung diduga hendak dicuri, sepeda motor tersangkut di pagar tembok rumah warga. Seorang pemuda menjadi bulan-bulanan puluhan peserta gerak jalan di Desa Jatisari, Tempeh, Lumajang, usai kepergok hendak mencuri sepeda motor. Warga yang geram langsung menghajar secara beramai-ramai pemuda berinisial AR, warga Desa Tegal Randu, Klakah, Lumajang. Peristiwa bermula saat pelaku kepergok mencuri sebuah sepeda motor warga yang mencoba kabur bersama satu orang pelaku lainnya. Dalam pengajaran, pelaku AR kabur ke tengah-tengah peserta lomba gerak jalan dan pura-pura menyamar sebagai penonton. Namun aksinya tetap dikenali warga. Pelaku yang membawa celurit tersebut akhirnya menjadi sasaran amukan warga. Beruntung petugas yang berada di lokasi berhasil menyelamatkan nyawa pelaku. Polisi masih memburu satu pelaku lain yang berhasil melarikan diri. Dari Lumajang, Jawa Timur, Yayan Nugroho, iNews melaporkan. Warga heboh saat sepeda motor jenis Matic tersangkut di atas tembok pagar di Desa Gedung Wani, Kabupaten Lampung Timur, Lampung. Sepeda motor ini diduga akan dicuri komplotan maling pada dini hari. Mereka beraksi saat penghuni rumah sedang terlelap tidur. Para pencuri rupanya tak kuat mengangkat motor hingga keluar pagar dan panik takut akan ketahuan warga. Sepeda motor akhirnya dibiarkan tersangkut begitu saja di atas tembok belakang rumah. Dia gantung kan di situ, ngegantung gitu, nyangkut, bagian bawahnya gitu nyangkut. Terus kita orang ada shock, terus ya agak lucu gitulah, lucu banget gitu, kok bisa nyangkut di atas gitu. Terus motornya baru nggak kalau mungkin diambil orang kan, posisinya juga ada telapak-telapaknya kayak gitu baru. Kejadian percobaan pencurian motor ini telah dilaporkan korban ke pihak kepolisian. Meski motor tak sempat hilang, namun sang pemilik rumah khawatir komplotan pencuri tersebut bakal kembali lagi dengan cara yang berbeda. Dari Lampung Timur, Lampung, Tinus Trisanto, iNews melaporkan.
Seorang pria jambret seorang wanita babak belur di amuk massa di Bondowoso, Jawa Timur. Sejumlah petugas TNI Polri yang baru saja pulang mengikuti upacara kemerdekaan Indonesia langsung amankan pelaku dari amukan massa. Tanggung jawab. Ini Bang. Seorang pria pelaku jambret ini babak belur dihajar warga usai kepergok menjambret dompet milik mak-mak yang melintas di Jalan Desa Pedasan, Kecamatan Pujer, Bondowoso, Jawa Timur. Warga yang geram melayangkan mogok mentah hingga pelaku mengalami luka-luka di wajahnya. Aksi pelaku kepergok korban yang berteriak hingga mengundang perhatian warga yang baru saja selesai mengikuti upacara 17 Agustus. Warga langsung mengejar pelaku dan berhasil menangkapnya. Beruntung nyawa pelaku selamat setelah TNI Polri mengamankan pelaku dari amukan warga dan membawanya ke Mapolres Bondowoso. Untuk saat ini Polres Bondowoso dan Polsek masih sedang melakukan lidik terhadap pelaku yang lagi viral di media sosial. Jadi amat ini masih proses dalam lidik. Pelaku diduga membuntuti korban yang sama-sama melaju ke arah Pujer dan langsung melakukan aksinya. Di Bondowoso, Rizky Amirul Ahmad melaporkan. Seorang wanita tewas di rumah tetangganya diduga dibunuh suaminya di Deli Serdang, Sumatera Utara. Sementara seorang suami menganiaya istrinya yang sedang hamil karena dilarang menonton video porno. Warga Jalan Barokah, Gang Restu, Pasar 8, Desa Manunggal, Labuhan Deli Serdang digegerkan dengan penemuan jasad seorang wanita yang tewas bersimbah darah. Korban tewas di rumah salah seorang warga yang berjarak 2 rumah dari tempat tinggalnya. Korban tewas diduga dibunuh suami berondongnya yang saat ini masih dalam pengejaran petugas Polsek Medan Labuhan. Polisi melakukan olah tempat kejadian perkara memeriksa rumah korban yang berusia 44 tahun. Ditemukan senjata tajam yang diduga digunakan untuk menganiaya korban. Korban mengalami luka di sejumlah bagian tubuhnya. Pasangan suami istri ini baru 2 pekan tinggal di kawasan ini. Warga sering mendengar keduanya sering terlibat cekcok. Korban sudah tergeletak di ruang tamu. Yang diduga pelaku itu siapanya, Bang? Untuk diduga pelaku itu masih diketahui masih suami atas nama Budi. Ini warga Abang memang? Dia memang warga kita, tapi di sini baru tinggal 2 minggu dan dia pun belum pernah melapor sama kita. Untuk kejadian sendiri, Bang, korban mengalami luka di mana, Bang? Kalau Abang di bagian leher. Polisi masih memburu suami korban dan meminta keterangan sejumlah saksi. Dari Deli Serdang, Sumatera Utara, Yuda Bahar, iNews melaporkan. Dari video amatir kekerasan dilakukan seorang suami terhadap istri sirihnya yang tengah hamil 8 bulan hanya karena masalah sepele lantaran tak terima dilarang menonton video porno di wilayah Tenri Gangkai, Maros. Bahkan sang istri sontak menangis ketakutan saat dianiaya oleh pelaku. Polisi telah menerima laporan korban yang berusia 22 tahun. Korban mengaku kerap mendapat kekerasan baik secara fisik maupun menggunakan senjata tajam sejak masih tinggal di Ambon hingga pindah ke Kabupaten Maros. Peristiwa penganiayaan ini bermula saat pelaku menonton video porno dan dilarang oleh korban. Pelaku tidak terima, lalu memukul dan mengancam korban menggunakan senjata tajam. Korban pada malam itu setelah dianiaya datang melaporkan dirinya ke Polsek Mandai bahwa dia telah dipukul oleh suami sirinya. Sementara korban tersebut dianiaya dan dia hamil 8 bulan. Polisi kini memburu pelaku yang kabur dari rumahnya setelah melakukan penganiayaan. Dari Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, Wahyu Ruslan, iNews melaporkan. 2 pekerja bangunan di Cimahi, Jawa Barat ditangkap polisi karena membeli 1 kilogram ganja secara online. Sebanyak 10 pegawai dan juga perawat RSUD R. Syamsuddin SH Kota Sukabumi, Jawa Barat positif narkoba. Dua buruh bangunan di rumah kontrakan Lembang, Bandung Barat digerebek polisi namun tak menemukan barang bukti. Setelah dilakukan penelusuran, polisi mendapatkan barang bukti ganja kering seberat 1 kg yang disembunyikan. Pelaku kedapatan menyimpan ganja setelah kurir mengirim barang dalam bungkusan. Sebelumnya ganja kering dibawa dengan mobil travel.
Gajah kering seberat 1 kg ini rencananya akan diedarkan di wilayah Bandung hingga Cimahi. Kedua tersangka ini berhasil diamankan di Lembang, Bandung Barat terkait dengan kepemilikan ganja seberat 1 kilo. Tersangka terancam hukuman 20 tahun penjara. Dari Cimahi, Jawa Barat, Yuwono, iNews melaporkan. Sepuluh pegawai hingga perawat yang bekerja di RSUD R. Samsudin SH, Kota Sukabumi, Jawa Barat, positif narkotika dan obat-obat terlarang. Dari 10 karyawan yang dinyatakan positif narkoba tersebut, 4 diantaranya diketahui merupakan aparatur sipil negara atau ASN. Temuan mengejutkan ini diketahui setelah dilakukan pemeriksaan berkala yang dilakukan pihak rumah sakit. Ya, 5 perawat, 4 admin. Ya, 1 tadi tenaga outsourcing. Pak, terkait tas sendiri, Pak, sejak kapan, Pak? Mereka cukup bervariasi, ada yang dulu pernah makai tapi sudah tidak menggunakan lagi ya karena ada sedang stres, ada masalah di keluarga, mereka menggunakan lagi. Ada yang memang baru coba gitu. Kalau sanksi terberatnya nanti akan dipecat atau seperti apa? Itu sesuai dengan hukuman disiplin ASN ya, hukuman disiplin ASN itu yang berwenang adalah PPK. Kini nasib 4 ASN yang terbukti positif mengkonsumsi narkoba itu tinggal menunggu ancaman pemecatan. Meski demikian, pelayanan terhadap pasien di rumah sakit tidak terganggu. Dari Sukabumi, Jawa Barat, Budi Setiawan, iNews melaporkan. Pegawai sebuah minimarket di Pangkal Pinang, Bangka Belitung terekam CCTV membobol berangkas berisi uang puluhan juta rupiah. Pelaku menggunakan uang tersebut untuk judi online dan foya-foya. Seorang pria masuk ke minimarket dan membobol berangkas di Kota Pangkal Pinang, Bangka Belitung. Dengan santainya, pelaku menguras isi berangkas berisi uang puluhan juta rupiah. Berbekal video rekaman ini, polisi akhirnya menangkap pelaku di kediaman orang tuanya. Pelaku berinisial AJH, 27 tahun, yang ternyata salah satu pegawai minimarket tersebut. Saat diperiksa polisi, pelaku mengaku uang hasil curian digunakan untuk judi online dan gaya hidup mewah. Membobol hingga 48 juta lebih. Dan juga melakukan top up di kasir untuk ditransfer ke rekening pribadi miliknya. Uangnya memang digunakan untuk kebutuhan pribadi dan yang bersangkutan memang untuk judi online. Guna proses penyidikan lebih lanjut, pelaku dan barang bukti diamankan ke Polresta Pangkal Pinang. Dari Pangkal Pinang, Bangka Belitung, Haryanto, iNews melaporkan. 4 orang tewas setelah motor bak terbakar di Jember, Jawa Timur. Sementara di Banyumas, Jawa Tengah, 2 orang tewas dalam kecelakaan beruntun yang melibatkan minibus dan 5 rombongan pemotor. Inilah video amatir saat terjadinya kecelakaan antara satu unit bak motor dengan truk trailer di JLS Kecamatan Puger, Jember, Jawa Timur. Bak motor yang diisi 10 penumpang usai menggelar kopdar layang-layang ini pun terbakar. Warga berupaya mendekat namun takut meledak lantaran api terus membumbung tinggi. Usai padam, petugas kepolisian dibantu warga mengevakuasi para korban. Seluruh korban dibawa ke Puskesmas Puger dan Blaukorejo guna penanganan medis. Kasus kecelakaan ini kini ditangani jajaran Polantas Resort Jember untuk mengetahui motif pasti terjadinya kecelakaan. Dari Jember, Jawa Timur, Bambang Sugiarto, iNews melaporkan. Kecelakaan maut beruntun terjadi antara satu unit mobil dan 5 rombongan motor di Jalan Raya Wangun, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah. Akibat kecelakaan, 2 korban tewas di lokasi dan 2 lainnya mengalami luka tergeletak di jalan. Bahkan salah seorang korban adalah siswa sebuah SMA yang masih mengenakan seragam sekolah yang diduga usai mengikuti upacara di sekolahnya. Diduga kecelakaan akibat sopir minibus hilang konsentrasi hingga oleng ke kanan, melebihi batas marka jalan sehingga menabrak rombongan 5 pemotor dari arah berlawanan. Dari arah barat ke timur, yaitu mobil expander, kemudian oleng ke kanan, dan setelah itu menabrak 6 kendaraan. Dari peristiwa tersebut menyebabkan 2 korban meninggal dunia dan 4 luka-luka. Kasus kecelakaan beruntun ini selanjutnya ditangani petugas Pos Lantas Wangon dan Satlantas Polresta Banyumas guna penyelidikan lebih lanjut. Dari Banyumas, Jawa Tengah, Saladin Ayubi, iNews melaporkan. Sumur minyak ilegal yang dikelola warga di Desa Gandu, Kecamatan Bongerjo, Kabupaten Blora, Jawa Tengah, ludes terbakar.
Api membumbung tinggi serta asap hitam pekat mengepul tampak dari kejauhan. Besar kobaran api membuat petugas damkar sempat kesulitan melakukan pemadaman. Petugas juga berupaya agar kobaran api tidak merembet ke pemukiman warga. Saat kebakaran, 1 warga tewas dan 2 warga mengalami luka dan dilarikan ke rumah sakit. Kini pihak kepolisian masih menyelidiki penyebab pasti kebakaran. Sementara sebagian warga di sekitar lokasi kebakaran masih berada di tempat pengungsian. Dari Blora, Jawa Tengah, Heri Purnomo, iNews melaporkan. Kebakaran hebat terjadi di salah satu villa di Desa Buwit, Tabanan, Bali, menghanguskan hampir seluruh bangunan di Villa Ulaman Eko Luxury Resort. Villa yang berada di tengah kawasan persawahan tersebut masih dalam proses finishing dengan total sebanyak 17 villa, di mana 4 villa diantaranya telah terisi tamu. Kini belasan villa tersebut ludes terbakar dan hanya menyisakan puing-puing. Sekitar ada korban jiwa, kerugian diprediksi mencapai 150 miliar rupiah lebih. Saat ini kasus kebakaran masih ditangani Polres Tabanan. Dari Tabanan, Bali, Idira Ari, iNews melaporkan. Gempa bumi mengguncang Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah. Getaran gempa yang kuat membuat sejumlah jemaat yang sedang beribadah di sebuah gereja panik dan juga tertimpa reruntuhan bangunan. Ini adalah akibat gempa yang baru saja terjadi. Panikan terjadi di gereja GKST Elim Masani Poso saat gempa berkekuatan magnitudo 5,8 mengguncang Poso. Jumlah jemaat yang melaksanakan ibadah tertimpa reruntuhan bangunan. Warga mengevakuasi korban dan dibawa ke rumah sakit terdekat untuk mendapatkan perawatan medis. Gempa mengakibatkan sejumlah bangunan rusak termasuk gereja GKST Elim Masani. Oleh bangunan yang rubuh. BMKG menyebut gempa terjadi akibat aktivitas sesar Tokaroro. Hingga Minggu siang telah terjadi sekitar 20 gempa susulan. Getaran gempa yang terasa hingga Mamuju, Sulawesi Barat membuat suasana di Rumah Sakit Mitra Manakara tegang. Jumlah pasien yang sedang dirawat panik dan terpaksa dievakuasi ke halaman rumah sakit. Beberapa pasien masih membawa peralatan infus yang terpasang saat keluar ruangan. Situasi di Rumah Sakit Mitra Manakara mulai kondusif beberapa waktu setelah gempa. Petugas rumah sakit mengarahkan pasien untuk kembali ke ruangan perawatan. Tim Liputan iNews melaporkan. Kita ke informasi lainnya pemirsa, ratusan warga antusias ikuti tradisi perlombaan di aliran Kalimalang, Cipinang Melayu, Makassar, Jakarta Timur. Mulai dari anak-anak hingga orang dewasa, para peserta saling beradu ketangkasan saat ikuti lomba panjat pinang demi memenangkan hadiah. Ratusan warga antusias menyaksikan lomba panjat pinang di aliran Kalimalang, Cipinang Melayu, Makassar, Jakarta Timur. Saat panitia mulai meniup peluit, masing-masing tim langsung menunjukkan kemampuannya. Para peserta nampak kesulitan saat menuju puncak hadiah lantaran licin. Mereka yang gagal tercebur ke aliran kali pun tak patah semangat dan kembali mencobanya. Para penonton pun bersorak memberi dukungan kepada para peserta agar terus bersemangat. Tak hanya orang dewasa, perlombaan juga diikuti oleh anak-anak. Mereka berburu hadiah mulai barang elektronik, sepeda, hingga uang tunai. Bahkan Wakil Presiden Republik Indonesia juga menyediakan hadiah utama berupa 3 unit sepeda motor listrik. Antusias dari masyarakat itu sangat luar biasa, dan pas kebetulan ada bantuan dari Pak Wakil Presiden sehingga bisa menarik warga semuanya, untuk khususnya di wilayah RW 4 ini sangat antusias semuanya untuk Semarak Kalimalang tahun ini. Diketahui tradisi perlombaan di aliran Kalimalang sudah berlangsung sejak tahun 1980-an silam. Lomba ini dijadikan ajang silaturahmi sekaligus merayakan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan.